Wacana pemilihan kepala daerah atau pilkada dipilih langsung oleh DPRD kembali memanas. Apalagi Presiden Prabowo Subianto mengusulkan terkait mekanisme pilkada dipilih langsung DPRD ini karena sejumlah pertimbangan. Pakar Hukum Tata Negara Universitas 17 Agustus Surabaya, Dr. Hufron menjelaskan terkait konstitusionalitas usulan ini bahwa pasal 18 ayat 4 UUD 1945 menyatakan kepala daerah dipilih secara demokratis. Istilah demokratis tersebut dapat dimaknai sebagai pemilihan langsung oleh rakyat maupun melalui perwakilan seperti DPRD. Dalam teori ini disebut sebagai open legal policy, artinya kebijakan terbuka baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD. Keduanya sama-sama demokratis asalkan prosesnya transparan, jujur, dan berintegritas. Menurut Hufron, terdapat 5 alasan utama mengapa usulan pilkada melalui DPRD muncul kembali. Pertama, pilkada langsung dianggap membutuhkan biaya politik yang tinggi, baik dari sisi APBN, APBD, maupun dari pasangan calon. Kedua, pilkada langsung kerap dikaitkan dengan praktik money politics yang menciptakan pemerintahan koruptif. Sebanyak 492 kepala daerah terkena OTT KPK. Ini menunjukkan bahwa biaya tinggi dalam pilkada langsung berimplikasi pada korupsi. Selain itu, konflik horizontal di beberapa daerah sering terjadi akibat pilkada langsung oleh rakyat. Undang-Undang 22 tahun 2014 itu pernah kemudian mengembalikan ke pemilihan melalui DPRD dengan alasan pertama bahwa pemilihan secara langsung itu ternyata berbiaya tinggi. Jadi tidak saja itu dikeluarkan oleh pemerintah melalui APBN dan APBD, tetapi juga itu dikeluarkan oleh para pasangan calon. Itu ternyata termasuk biaya politik yang tinggi. Belum lagi itu kalau ada money politik gitu. Yang kedua, ternyata melahirkan pemerintahan yang koruptif gitu. Ada 492 ternyata kepala daerah yang kena OTT KPK sebagai implikasi dari pemilu yang secara langsung yang kemudian membutuhkan biaya yang sangat tinggi tadi. Yang ketiga, ternyata pemilihan secara langsung oleh rakyat itu juga menimbulkan apa yang disebut dengan konflik horizontal di beberapa daerah gitu. Berikutnya adalah tidak menjamin bahwa yang dipilih adalah orang-orang yang memiliki kapasitas, integritas yang bagus dalam rangka memenuhi ada kepala daerah yang dianggap mumpuni dalam rangka mesejahterakan rakyat. Tidak menjamin pemilihan kepala daerah ini. Yang berikutnya adalah ternyata pilkada dari waktu ke waktu kaitan dengan partisipasi publik itu bergerak di angka 70-72 yang kemarin. Jadi kalau dibanding pilpres lebih tinggi pilpres gitu. Adanya wacana tersebut, Indonesia kembali diharapkan pada pilihan besar memerintahkan pilkada langsung atau mengadopsi sistem baru yang dianggap lebih efisien. Keputusan akhir ada di tangan pemerintah dan DPR dengan harapan menghasilkan sistem yang paling sesuai dengan kebutuhan bangsa. Dari Surabaya, Ali Husnan melaporkan.